Halo Sensikers, berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini ada kabar baik yang lainnya lagi yang harus saya sampaikan sesegera mungkin. Kabar baik ini dinaungi oleh kartu The Six of Wands, di mana harapan ini sudah tercapai dan kita mendapatkan harapan yang baru. Karena seperti kartu tarot itu kalau mulai dari 1 itu baru memulai sesuatu, 2 kita mulai mengumpulkan data, ketiga itu langkah pertama, keempat ada mulai keraguan, kelima sudah setengah jalan, dan 6 biasanya sudah melewati setengah dan menuju ke akhir dari apapun yang kita perjuangkan. Seorang kesatria pulang dari perang dan dia dilulukan oleh para pendukungnya, dan semua yang di sini itu tahu jika ternyata kita semua menuju ke satu kemenangan. Nah, dan ini cocok dengan berita yang dilansir oleh detik.com, Detik News lebih tepatnya. Ini satu headline yang luar biasa. Pemerintah sebut kasus corona DKI sudah flat. Ini penampakan kurvanya. Itu artinya apa? Artinya puncaknya sudah terlewati. Saat ini kita sedang berada di puncak dan kita sekarang tinggal turun gunung. Ini semua pasti akan menuju ke kemenangan. Ini adalah kemenangan untuk kita semua. Dan mengapa DKI ini menjadi tanda adalah karena DKI ini konon adalah pintu masuknya COVID-19 ke Indonesia. Saya akan bacakan beritanya untuk kalian semua, dilansir oleh Danu Damarjati, Detik News, Senin 27 April 2020 jam 15.02 hari ini. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebut kasus corona di DKI sudah mengalami perlambatan dan mulai flat atau datar. Kalau kurva, kalau datar artinya di puncak. Soalnya udah nggak nanjak lagi, tapi belum turun. Nah, mengalami perlambatan dan mulai flat, sehingga melihat penampakan kurva kasus baru corona per hari ini, hal tersebut menunjukkan kalau ini sudah di puncaknya. Disebut Doni, perkembangan positif ini terjadi berkat pembatasan sosial berskala besar PSBB yang berlaku di Jakarta mulai April 10 kemarin. Jadi 10 April kemarin. Dan bila dihitung-hitung, Senin tanggal 27 April 2020 ini adalah hari ke-17 atau pekan ketiga PSBB di Jakarta. Saya sudah 2 bulan ada di rumah, nggak kemana-mana, kecuali memang kayak hari ini tadi karena udah kontrak, saya harus syuting di MNC TV, walaupun tetap dalam kondisi yang berhati-hati sekali. Mari simak kurva penambahan kasus positif COVID-19 per hari di Jakarta. Nah, ini yang dilihat adalah kasus baru per 10 April. Data ini diperoleh dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta tanggap COVID-19. Kalau dilihat di sini, nanti kalian lihat di Detik News ini ada 10 April itu 91 kasus. 11 April 93. Besoknya 179, 160, 107 turun sebentar, 98, terus kemudian naik 223. Jadi 153, turun lagi 79, 131, 79, 167, 120, 107, 99, 76, 65, 86 kasus baru. Nah, jadi kalau dilihat di sini nih, itu terlihat datar. Jadi penambahannya kalau di rata-rata itu tetap. Dan kalau dilihat memang seperti begitu kurvanya naik. Tapi ini kayaknya tanggal 16 dan 19 April itu melewati puncak, terus sekarang ini agak mulai menurun. Kalau dilihat dari berita ini, bila melihat penambahan kasus baru di atas penambahan kasus baru yang tertinggi pada 16 April, seperti tadi yang saya katakan, dengan 223 kasus baru. Sejak saat itu jumlah kasus baru cenderung lebih rendah hingga terakhir pada 27 April hari ini menunjukkan penambahan hanya 86 kasus. Nah, setelah kemarin kesembuhannya itu meroket, meningkat, kali ini kita flat, dan itu good. And good job for Pak Jokowi dan Pak Anies Baswedan. Dan kurvanya memang belum mendatar flat sempurna di titik terendah, namun sudah tampak cenderung melandai dengan fluktuasi di beberapa tanggal. Oke, dan hingga kini total kasus positif COVID-19 di Jakarta yang terkonfirmasi adalah 3.832 kasus dan sebanyak 375 orang meninggal, dan itu masih 10% di antara itu tadi. Sebanyak 328 orang, 9% di antaranya itu positif telah sembuh. Sebelumnya, Kepala Gugus Tugas Doni Monardo menjelaskan perkembangan baik dalam upaya menekan laju pertama penyebaran virus corona di DKI Jakarta. Kasus positif virus corona di ibu kota disebut mengalami perlambatan yang amat signifikan hari ini tadi. Kami jelaskan juga khusus DKI, perkembangan yang terakhir kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat pesat dan saat ini sudah mengalami flat, kata Kepala Gugus Tugas Pak Doni Monardo seusai rapat terbatas Senin hari ini tadi. Doni menyebut perkembangan ke arah
arah ini lebih baik bisa tercapai berkat PSBB di Jakarta. Dan hasil ini juga dilaporkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kepada Presiden Joko Widodo. Ini diakibatkan karena PSBB yang telah berjalan dengan baik. Bapak Gubernur DKI telah melaporkan kepada Pak Presiden tentang hasil yang dicapai selama pelaksanaan PSBB ini tadi. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya memang betul virus ini nggak bersayap, nggak berkaki, nggak bisa jalan-jalan sendiri, naik motor, pesan Gojek, dan sebagainya. Itu artinya saya, kamu, kita semua yang sebenarnya menyebarkan itu. Nah, kalau bisa sebisa mungkin ada di rumah, tidak kemana-mana. Kalaupun terpaksa keluar, gunakan masker, gunakan sarung tangan, dan usahakan cuci tangan sesering mungkin. Hindari menyentuh seseorang, nggak usah bersalaman, dan usahakan setelah pulang, mandi, dan berganti pakaian agar kalian tidak membawa sesuatu ke keluarga kalian. Harapannya ini semua bisa menjadi sebuah berita yang positif, tapi tidak juga membawa kalian jadi gegabah dan malah sembrono, happy, keluar-keluar, dan malah akan menularkan dan membatalkan semua prestasi ini. Sekali lagi apresiasi untuk Pak Anies Baswedan dan Pak Joko Widodo serta semua jajarannya, dan ini semua adalah kabar baik yang kita nantikan. Semoga kita bisa menyelesaikan dan melalui ini semua. Semoga nanti di saat Ramadan nanti semuanya sudah menuju usai dan kita semua berada dalam kemenangan yang sesungguhnya. Saya Denny Darko, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya jika kalian menyukai konten-konten seperti ini. Sampai jumpa dan wassalam.